syahrirori, jarang mandi, keombu behu trafi. Guys, kalian punya rekomendasi kos yang murah yang buat semingguan gitu gak? Oh, mau ngekos ya? Buat apa, Cok? Iya, soalnya rumah gue lagi direnovasi selama seminggu. Jadi gue mau nyari tempat tinggal gue dulu selama seminggu. Wah, lu kan bisa tinggal dulu di rumah gue, Sir. Ngapain rapat-rapat nyari kos? Gak ah, gue gak mau ngerepotin lu, Ti. Wah, lu mau kayak ke siapa aja, Ra. Kalau lo mau ngekos, Ra, gue punya kenalan teman ibu gue, Bu Ria. Wah, boleh tuh kan. Nanti anterin gue ke Boria ya. Boleh. Gue jadi keinget masa SMP kita dulu. Iya, gue juga jadi keinget sama Tiara. Oh, perslopemu itu ya, John. Apalah. Jujur, gue juga kangen sama dia. Waktu itu terakhir ketemu itu waktu SMP ya, guys. Sekarang dia gak ada kabar. Dia pindah ke USA kan? Iya, berarti dia sekarang udah jago Inggris. Coba kalau ada dia, pasti kita udah pas berenam. Padahal dulu dia yang bilang kalau kita bisa membuat YouTube berenam. Tapi sekarang dia kagak ada. Ngomong-ngomong, bentar lagi puasa, Cok. Kalian udah siap belum puasanya? Ya udah dong, masa enggak? Tuh si Tono pasti bakal bohong dia. Mana ada anjir. Kenjo, apa kabar Ken? Baik, Bu. Kamu udah lagi ngapain di sini? Lagi nongkrong sama teman-teman, Bu. Guys, ini Bu Ria yang punya kos yang tadi gue ceritain itu loh. Emang kenapa? Di sini ada yang mau ngekos? Iya Bu, saya lagi cari kosan. Kepikiran sih mau ngekos di kosannya Ibu. Emang kamu kenapa mau ngekos? Soalnya rumah saya lagi direnovasi selama 1 minggu Bu. Jadi saya mau cari kosan buat tempat tinggal saya. Kalau buat sementara mah, mendingan kamu ambilnya yang per hari aja. Yang per hari dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang murah, ada yang mahal. Kamu tinggal pilih mau yang mana. Berapa harganya tuh Bu? Kalau yang murah per harinya 15.000, kalau yang mahal per harinya 120.000. Jadi mau pilih yang mana Sir? Wah beneran Bu 15.000 doang? Murah banget Bu. Ya gitu Sir, kualitasnya beda sama yang harganya 120.000 per hari. Tapi menurut saya masih bisa layak ditinggalin sih, walaupun agak jelek dan kurang rapi aja sih sama sempit. Sempit? Emang muatnya buat berapa orang Bu? Buat 1-2 orang aja sih Sir. Gak apa-apa Bu, yang itu aja. Lagian aku cuma tinggal sama kucingku. Emang kapan rencananya kamu mau ngekos Sir? Kayaknya sih besok Bu. Ya udah, ayo sekarang Ibu liatin kosannya ke kamu. Guys, gue ikut Buria dulu ya buat lihat kos-kosannya. Nanti kalau kalian mau pulang duluan aja, jangan nungguin gue ya. Jadi ini kos-kosannya Sir. Maaf ya kalau jelek dan kayak sempit gitu. Gak apa-apa Bu, lagian ini harganya juga murah, cuma 15.000 doang. Mau berharap apa? Makasih ya Bu udah nyariin saya kos-kosan. Ya sama-sama Sir. Jadi nanti besok ya kamu mau ngekosnya. Jadi kamu bisa bayarnya sekarang atau besok, kapan aja lah gimana kamu ya, atur aja. Ini kuncinya ya, kamu pegang dulu. Ya udah ya Sir, Ibu pergi dulu soalnya Ibu lagi ada arisan. Ya Bu, hati-hati ya. Terima kasih loh kosannya murah. Nih, seminggu ini kita tinggal di sini dulu aja ya. Dari luar sih emang kelihatan kurang rapi. Tapi mau berharap apa, harganya juga cuma 15.000 per hari. Mungkin dalamnya bagus, jadi jangan, apa sih namanya itu, aku gak bisa bahasa Inggris lagi. Don't judge book a cover, gitulah adalah pokoknya. Wah, ternyata ada tempat box nya juga. Baik banget sih Bos Buria. Nih, kamu tunggu di sini dulu aja ya. Ini tempat baru kamu. Dilihat-lihat bagus juga nih kosan dengan harga 15.000. Ya worth it lah. Apa ya udahlah, gua reply dulu.
Halo guys, ini Toksira. Jadi aku akan nge-review kosan. Jadi di depan ada rak sepatu, ada TV, ada ruang tamu, ada rak buku, ada lemari. Terus di sini ada dapur. Dapurnya juga bagus, apalagi ada kulkas dengan harga 15.000. Ini worth it banget ya. Terus kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya ini udah ada shower, ada toilet, dan ada kayak tempat buat wudhu. Ini udah bagus sih dengan harga 15.000. Kamu mau berharap apa kalau cuma 15.000 doang? Terus di sini ada tempat tidur kucing. Wow, ini membantu banget sih buat aku yang punya kucing itu Miku. Di sini juga ada tempat buat kerja dan di sini ada tempat tidur. Duh, sesudah nge-review, gue lagi lapar. Gue mau masak apa ya? Ya udah, sebab aja. Dipikir-pikir, gue kan belum beli bahan-bahannya, belum beli kerupuk, telur, sayuran, topping-toppingan, bakso, sosis. Ya udahlah, gue mau buat onigiri yang isinya itu cheese yang lumer banget. Kebetulan gue udah beli bahan-bahannya kemarin. Ya udah, saatnya kita buat onigiri yang isinya keju lumer. Halo guys, di Toksira lagi. Jadi tadi aku setelah review tuh, aku tuh jadi lapar, jadi pengen masak. Nah, aku sih kepikirannya mau bikin seblak, tapi gue lupa kalau gue belum beli bahan-bahannya. Banyak lah, kayak kerupuk, telur, bakso, sayuran, sambal juga aku males bikin, bakso, sosis, topping-toppingan yang lain. Jadi aku bikin onigiri yang isinya itu keju lumer. Kebetulan gue kemarin udah beli. Oke, jadi kita bakal review rasanya ya. Rasanya itu enak, kejunya juga lumer. Itu yang naik itu apa? Itu tenori ya guys, atau rumput laut. Jadi aku beli nilai ini 8/10 ya. Apa? Podcast Para udah tayang. Aku menonton podcast Para dulu ya guys. Dadah, jadi aku ada TV juga loh. Jadi aku bakal jadi TV ya. Dadah. Halo semuanya, aku Parasya. Selamat datang di podcast Para. Jadi di episode kali ini, aku sudah mengundang satu orang yang akan menceritakan kejadian horornya. Langsung saja kita datangkan Sky dari Sik Asik. Halo Sky, selamat datang di podcast Para. Halo juga Kak Para. Senang deh bisa jadi orang pertama yang diundang ke podcast Kak Para. Terima kasih ya Sky. BTW Sky, kamu pernah mengalami kejadian horor gak? Pernah Kak. Oke, langsung saja kita ke segmen horor podcast Para. Jadi Kak, gini ceritanya. Malam itu aku sendirian di rumah. Orang tuaku keluar kota. Jadi cuman aku satu rumah dan suara jam dinding. Awalnya biasa aja. Aku main HP di ruang tamu. TV nyala tapi gak aku tonton. Cuman jadi suara latar. Jam dinding bunyi. Tik-tok, tik-tok. Makin lama makin kerasa kenceng. Karena rumah sepi banget. Sekitar jam 10 malam, listrik sempat mati beberapa detik. Gak lama sih, cuman bikin aku kaget. Pas nyala lagi, suasana rumah kerasa beda. Kayak lebih dingin. Aku pikir perasaan doang. Terus aku ke dapur, ambil minum. Dan pas aku balik ke ruang tamu, posisi kursi yang tadi aku dudukin berubah. Aku inget banget, tadi agak miring ke kanan. Sekarang lurus ngadep TV. Aku berhenti, bengong. Tapi aku bilang ke diri sendiri, paling tadi aku yang geser tanpa sadar. Aku duduk lagi, coba fokus main HP. Tapi dari dapur, aku dengar suara. Kayak piring disentuh polang. Ting, ting. Padahal aku sendirian. Aku manggil, "Hah?" Refleks, baru inget gak ada siapa-siapa. Aku berdiri, jalan pelan ke dapur. Lampunya mati, aku nyalain. Semuanya rapi, gak ada piring jatuh, gak ada apa-apa. Tapi anehnya, keran air netes. Padahal aku inget banget tadi aku matiin rapet. Aku matiin lagi, dan aku balik ke ruang tamu. Baru duduk, aku dengar suara dari arah koridor. Langkah kaki, pelan, berat, kayak orang jalan tanpa alas kaki. Aku berdiri, nahan napas, langkah itu berhenti. Dan saat itu aku sadar satu hal, rumahku cuma satu lantai.
Aku gak punya lantai atas, jantungku langsung deg-degan gak karuan. Aku berdiri lama banget, nunggu muncul lagi, tapi gak ada. Aku mikir, oke, mungkin suara atap atau kucing. Tapi suara itu terlalu jelas buat jadi suara kucing. Aku menusin masuk kamar, kunci pintu, dan telepon teman. Tapi pas aku masuk kamar, kasurku berantakan. Padahal tadi pagi aku rapihin. Bantalnya jatuh ke lantai, selimutnya ketarik sampai dekat pintu. Aku mulai panik. Aku nutup pintu kunci, duduk di pojok kamar sambil megang HP. Dan pas itu, lampu kamarku mati. Cuman kamar aku, ruang lain nyala. Aku teriak, halo, gak tahu manggil siapa. Lampu nyala lagi, tapi pintu kamar mandi di kamarku terbuka pelan. Keren. Padahal aku yakin banget tadi pintu itu aku tutup. Aku berdiri pelan dan ke arah